Tanggal 8 Januari artinya sudah rilis anime kesukaan kita semua ya. Kesukaan lo, kesukaan gue, kesukaan lu orang dan juga kesukaan si boomer sebelah yang hobinya astagfirullah, suara kuli ya lagi bangun rumah. Buset, buset. Kenapa di saat Orewa sedang rekaman seperti ini tiba-tiba ada suara abang-abang kuli di sana? Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga orang mengais rezeki itu halal. Jadi kita nikmati saja suara nyeng gitu. Padahal udah jam setengah 5 sore belum pulang ya Pak. Ya Mbak, susah ya Pak ya nyari uang zaman sekarang Pak ya. Bahkan sebagai konten kreator pun kalau nggak clickbait juga nggak dapat rezeki juga. Emang clickbait haram nggak ya uangnya? Oke, jadi untuk video kali ini gue ingin membahas tentang episode 1 dari anime ini. Dari anime Five Tobu no Hanayome. Entah ini lambang apa ini, Kurawal. Matematika gue ada ancur-ancuran, jadi gue lupa itu lambang apaan. Jadi sudah lihat sendiri ya, bagaimana kualitas animasi dari season 2-nya yang berbeda sangat jauh sekali dari season pertama. Yo pasti perbedaannya tuh nggak kayak Oregairu dari season 1 ke season 2 yang kentara banget bedanya. Apalagi ini bukan Dead Alive yang bahkan gak ada bedanya dari pindah studio gitu kan. Kalau yang ini memang kelihatan beda. Kenapa? Di season 2 tuh kayaknya pakai skincare mereka. Semuanya tuh pada pakai skincare gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Paling nggak season 2 tuh tambah cantik karena muka-mukanya tuh tambah putih-putih semerona semua gitu. Pasti pakai SK level 2 yang bikin keluarga bangkrut kalau pakai skincare semahal gituan ya. Contoh mate ratingnya 8 coy. Waduh, season satunya ratingnya berapa? 7. Oke ya, kalau 7 masih mediocre lah. Tapi season 2-nya dapat rating 8. Tapi ya ini karena baru rilis juga ya, ntar juga turun. Tapi semoga nggak sampai 6 gitu kan. Lagi-lagi opening dari season 1, season 1 lagi. Season 2-nya ini diisi oleh para pengisi suara dari 5 kembar itu sendiri. Ya nggak usah gue sebutin lah. Pengisi suara Rem, pengisi suaranya Haru, pengisi suara Kosaki, pengisi suaranya siapa? Lo ngisi suara siapa itu Tomiko? Yolah, gue nggak lupa juga. Kalau nggak salah dari Buso Sojo ada yang dia isi suaranya. Jadi untuk masalah opening sudah lah ya, kita juga sudah menikmati yang cuma bisa bilang Fuetaro Ueshugi gitu kan. Aduh, padahal mukanya kayak Kirito. Plus pengisi suaranya sama kayak Kirito pula. Oke, gue nggak usah berlebar-lebar, gue langsung aja masuk ke pendapat gue tentang episode 1 kali ini. Selain tadi gue sudah membahas kalau ini pindah studio, gue juga ingin membahas bagaimana sih kualitasnya gitu kan. Bagi gue untuk studio yang bener-bener masih baru ya di telinga gue, yaitu Biburi Animation. Gue rasa banyak sekali hal yang harus gue kritisin, sorry banget, banyak sekali hal yang harus gue kritisi. Kalau mereka memang jualan animasi, ini menurut gue masih maksud gue masih kurang lah untuk judul sebesar Gotobu no Hanayome, masih kurang untuk judul sebesar lah ya. Kalau misalnya mereka cuma ngambil anime-anime mediocre lainnya untuk bahan mencari pengalaman ataupun meningkatkan kualitas animasi, yo nggak masalah gitu kan. Gue jadi ingat juga seperti apa dulu MAPPA itu bikin original anime Zankyou no Terror gitu kan untuk mencari pengalaman mereka. Lalu ada Tatsunoko Production, itu bagaimana mereka meningkatkan kualitas animasi mereka. Dan juga masih banyak studio lain seperti Cloverworks dan juga Trigger yang harus bekerja sama dengan studio lain. Bahkan Wit Studio di awalnya Shingeki no Kyojin itu harus bekerja sama dengan IG Production. Kalau gue melihat dari sejarah-sejarah mereka nggak bener-bener sendirian untuk membuat sebuah animasi, dan kita lihat sendiri kualitasnya bagus-bagus. Tapi ketika gue melihat Biburi Animation, mereka membuat juga Azure Land, dan ketika gue melihat Azure Land, ya menurut gue juga masih mediocre juga gitu, untuk kualitasnya nggak sebagus yang gue pikirkan. Tapi gue nggak masalah, kenapa? Karena Azure Land itu bukanlah anime yang bener-bener ditunggu banget, anticipated banget, atau bener-bener dikhawatirkan oleh banyak penikmatnya kalau misalnya animenya sama sekali nggak bagus. Karena gue sendiri juga ketika nonton Kantai Collection, ketika nonton Azure Land, nggak apa-apa lah kalau animenya mediocre, toh ini cuma untuk yang penting punya anime sendiri aja gitu kan. Apalagi Kantai Collection akan mendapatkan season 2 yang videonya mungkin sudah gue bahas tapi nggak tahu gue kapan share. Ribet ya jadi gue. Lantas, ketika kita kembali lagi ke Biburi Animation, gue nggak bilang ini studio jelek, nggak sama sekali. Bahkan menurut gue, wow, gambarnya bener-bener indah, bener-bener cantik, bener-bener beautiful. Iya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau studionya Biburi Animation ini sudah sukses ngejual karakternya. Karakternya tuh jauh lebih cantik daripada dibuat oleh Tezuka Production dulu. Banyak yang bilang kalau misalnya karakternya itu di nerf. Ya, gue boleh bilang ini karakter di nerf. Tapi belum dalam arti thick yang lo sukai, tapi dalam arti bobs. Karena gue ini pecinta bobs ya kan.
Tezuka itu bobsnya jauh lebih ngembang gitu ya. Entah kenapa ketika di Biburi Animation itu bobsnya mengecil gitu ya. Gue sedikit bingung juga kenapa tiba-tiba mengecil gitu kan. Apa yang terjadi, dikempesin atau gimana? Orewa pun bingung gitu. Tapi itu bukanlah hal yang benar-benar penting untuk dibahas ya. Kalau misalnya Anda mengatakan sebuah studio jelek hanya gara-gara dia membuat kecil bobs waifu Anda, itu adalah sebuah kesimpulan yang benar-benar jelek gitu kan. Karena itu nggak penting sama sekali. Yang paling penting dari situ adalah apakah hasil adaptasi manga lalu ke anime itu benar-benar sesuai. Dan yang gue lihat adalah tepat sekali. Biburi Animation sudah sesuai banget ketika mengadaptasi manganya. Bobsnya, ya emang sih Bobs dari komiknya ini yang jadi pertanyaan gue. Bobs di komik atau di manganya itu jauh lebih wow, bisa dikempesin gitu kan. Nah kalau Bobs di animenya mungkin mengecil karena gue terlalu teliti banget ngebahas ini ya. Jadi kalau kita lama-lama membahas Bobs itu nggak akan pernah ada habisnya gitu kan. Karena kalau laki-laki ngebahas tentang Bobs itu mungkin bisa 3-5 tahun gitu untuk ngebahas Bobs doang. Oke, kita kesampingkan lagi masalah Bobs ini kan karena nggak akan bakal berakhir. Oke ya. Lalu apa sih yang sebenarnya lagi yang ingin gue tekankan dari season pertama ini selain membandingkan dua studio ini adalah yang sudah pasti bagaimana pewarnaannya. Ya di sini gue melihat banget bagaimana kualitas dari studio baru ya. Menurut gue pewarnaannya itu kurang dikasih gradasi gitu dan lain-lain. Tapi ya gue nggak masalah karena yang seperti itu memang perlu pengalaman. Nggak bisa studio baru gitu langsung kualitasnya setara Ufotable, itu mustahil bro. Kalau bisa kayak gitu gue juga pengen gitu kan, kecuali memang dari awal studionya tuh merekrut orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya ya, mungkin aja setara Ufotable ataupun setara Mappa gitu kan. Nah dari tadi kita cuma ngebahas kualitas animasinya aja. Kenapa kita nggak ngebahas hal yang lain? Hal yang lain harus gue bahas adalah, wow, lompatnya jauh juga gitu ya. Banyak sekali yang dilewatin gitu. Di sini gue berpikir, apakah gue aja yang nggak baca manganya lagi, atau memang banyak banget yang ke-skip gitu kan? Buat teman-teman yang mungkin masih ingat komiknya, tolong, ini banyak yang ke-skip nggak? Dari lanjutan season pertama ke season kedua ini. Soalnya kalau gue merasa kayaknya ada yang ke-skip dan itu nggak sedikit aja gitu. Tolong kasih tahu gue karena gue udah lupa, maklum udah tua gitu kan, ngewibu mulu gitu kan, gak pernah belajar untuk mengingat apapun. Utang orang aja kadang-kadang gue lupa kalau lagi ngutang gitu kan, apalagi masalah ini. Kalau Bobs gak mungkin lupa. Oke ya. Jadi kalau misalnya gue menyadari adalah beberapa chapter atau beberapa scene atau alur ceritanya itu terpotong atau dilewatin dari versi manga. Ya gue nggak masalahkan itu ya. Kenapa? Karena ceritanya itu mungkin mengedepankan genrenya. Genre seperti apa? Yaitu adalah komedi harem romance. Nah, asal dari komedinya aja dapet, gue nggak peduli lagi bagaimana alurnya. Tapi ketika melihat alurnya begini, ada yang gue takutin. Karena di episode 1 itu ceritanya tuh seperti fokus ke Itsuki ya, yang si tukang makan tapi nggak pernah gembul-gembul gitu kan. Nanti digembulin cowok baru berasa dia. Dari situ gue menyadari apakah nanti ceritanya itu akan mengusung kalau alur-alur ini jalur A, jalur arts ya arts ARC, apalah itulah, gue juga nggak ngerti juga. Yang sering main ROG pasti paham. Apakah di arts lagi jadinya di awal-awal nanti rute, maksud gua rute kok arts sih, route yang biasanya di game-game visual novel atau ROG seperti anime Yosuga no Sora dan juga anime Amagami SS kan mereka tuh pakai rute ya. Gua berpendapat kemungkinan besar season 2 ini akan pakai rute juga. Jadi episode yang awal-awal fokus ceritanya si siapa, episode berikutnya fokus ceritanya si siapa, 3, 4, 5 nanti akan ada setiap karakter tuh dapat porsinya masing-masing. Gue udah berpikiran, kayaknya ini anime bakal dibawa ke situ. Jadi gue udah memperkirakan kemungkinan beberapa chapter di komiknya atau beberapa alur di komiknya itu kemungkinan besar akan di skip. Jadi kalau teman-teman merasa, wah ini kok ke skip, itu mungkin ada skenario yang telah dibangun oleh sutradara ataupun produser dari animenya. Jadi menurut gue, teman-teman sekarang tuh jangan kaget sama sekali. Lalu berikutnya adalah gue khawatir kalau misalnya season 2 ini akan bernasib seperti Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai yang menurut gue dapatnya original story, original ending, dan sepertinya itu juga akan terjadi di Five Tobu no Hanayomi, akan mendapatkan original ending. Tapi seputar original ending akan gue bahas lagi di video gue yang lain karena itu akan sangat panjang banget sih ya. Loh, Bang,
Yang bahas Bobs dibuat videonya sendiri nggak? Jelas. Itu kalau gue menyimpulkan dari alur cerita. Apalagi harus gue simpulkan? Gak ada lagi ya. Mungkin itu aja sih pendapat gue tentang episode 1 kali ini. Gue akan terus mengikuti anime ini dan akan memberikan review-review gue mungkin setiap minggu. Jadi episode 2, 3, 4, 5 mungkin dapat juga. Karena ini adalah judul yang gue antisipasikan banget. Sama seperti anime-anime lain. Jadi kalau teman-teman ada mungkin judul anime di musim ini yang menarik, yang bisa dibahas, silahkan aja letakin aja di komentar. Insya Allah gue buat videonya perihal tentang review gue. Soalnya untuk di channel sebelah yang Maringo Wibu, gue akan fokus ngebahas anime-anime lama ya. Anime-anime lama di situ bang, iya anime-anime lama akan gue bahas di sana. Jadi kalau teman-teman nanya anime Monster, lalu Hatsukoi Limited, Death Note dan lain-lain, reviewnya di sana. Kalau di sini gue bakal fokus dengan ngebahas anime-anime terbaru aja, jadinya nggak tabrakan gitu kontennya. Kapan punya 2 channel ya? Kebelet kaya apa gimana sih gue ini? Oke, jadi itu aja bisa gue berikan. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.